Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, menghemat waktu karena dirasa dan sudah kita sama-sama dengar pertama dari Pak Kiai Junaidi dan Kang Sulaiman. Perlu kita ketahui bahwa Nabi telah menyampaikan kepada kita, kullu maulidin yuladu ala fitrah wa inama abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yunajjisanihi. Jadi Kanjeng Rasul menyampaikan bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Nah, yang menjadikan anak-anak kita bisa menjadi yuhawi dan ini menjadi orang Yahudi, au yunasarani, ya au yunasirani, dan menjadi orang Nasrani, bahkan au yumajjisani, itu adalah orang tuanya. Jadi catatan buat kita bahwa setiap bayi lahir itu adalah dalam keadaan suci. Jadi kan gawe bocah beli bener, bocah muntah, bocah melanda, kurang ajar, itu adalah disebabkan karena orang tua. Perintahlah anakmu sholat ketika umur 7, dan ketika meninggalkan sholat wadribuh, pukul. Mulai supaya nggak boleh mukul, kena kekerasan. Apa dari polisi? Adik apa singkatannya? Akhirnya Pak pulang beli wanita dari anak, beli wanita yang model wanita mukul. Ya tinggal nunggu hancuran deh, kira-kira masjidnya bakalnya tambah kosong, tambah kosong, tambah rame, tambah melompong. Makanya Nabi katakan wajar itu pada umur 10 tahun. Nah kira-kira Nabi pulau ngamalkan sabda Rasulullah seperti itu. Paham? Tadi ada dari singgung mulai bado gambar ada dibagi sekali sebagai guru di Pak Bali kurang blocok ibu pelabuhan di bawah kurang trik pakai pelabuhan dimancing banget di rasa-rasa tenang. Paham ya? Sok jujur setelah ngamalkan hadis ini dulu. Terus dosa terus pulang ngamalkan hadis ini dulu. Jangan Nabi perintahlah anakmu sholat setiap usia 7 tahun, pukullah ketika meninggal 10 tahun, terus dipraktekkan dulu. Dipraktekkan dulu. Jadi lamun masjid kosong wajar tak beli? Wajar tak beli? Kenapa? Kita masa mau jangankan 7 tahun pengen mau gila. Sholat ya Pak. Badet. Apa manis sholat? Oh, sebenarnya otak sudah pada seneng di kami. Paham? Jadi kita jangan sunnah Rasul, matamu masjid kosong sunnah Rasul apa? Seperti nih diterima syukur liwis atau dalam hadis lain ada Muru auladakum bisolati wa abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum bahkan abna'u aslin, bahkan ada wa farriqu bainahum fil madaji. Kemudian bangsa 10 tahun turun dipisahkan mereka. Paham? Kenapa? Bokak bapak ngerindik konan. Isin beli lagi ngerindik. Nah dia ditiru. Kan kutulah kan konon kan? Ya kan kutulah konon siji. Yang kedua bokak lanang bari konon gede akhirnya apa? Salah. Maka Nabi katakan pisah dan turun jangan disatukan. Nabi katakan sampai wa farriqu bainahum fil madaji, perisah tempat, perisah kamar. Kenapa? Bahaya.
kan sering kan lagi langsung lagi tembak-tembakan selonong anak ya simply. Bocah gitu. Terus sih, mending kasih dosa lagi sih. Gula anaknya itu kalau anaknya kita akan banyak, maka Nabi mengajarkan bisa. Demikian juga pakaian pertama. Yang kedua banyak masalahnya, bukan salah kamar. Apa yang terjadi? Anak kan kasus orang tua ayah berbuat zina dengan anaknya, ada tidak? Ada. Anak dengan ibunya, ada tidak? Dua itu tipis. Nah, kemudian malam saja ngawur silakan, tidak ngawur silakan. Karena saya sih menyempurnakan apa yang disampaikan nih al Ustaz Kiai Bapak Judi yang terakhir, khawatir yang terakhir, man wulidalahu, hadis terakhir, man wulidalahu waladun fal yufsin ismahu wa adabahu wa idza balagha fal yatajawwu wajhu fa in balagha walam tajawwu wajhu fa asaba isman fa inama ismu asa kami. Setelah dewasa hati-hati. Man wulida sing sapa lahir ya lahu lahir waladun bocah fal yusin isma, maka berilah nama anak dengan nama anak yang baik. Siji catat, siji. Ketika bayi lahir, maka berikanlah nama anak kita nama anak yang baik. Nama gampang, supaya gampang. Yusron gampang. Bro, Yusron gampang. Amin. Ya amin, baik sih dosa amin, salah amin. Siji. Kemudian izabalago, kemudian wa adzabahu, diberikan pendidikan adab, akhlak dengan sekolahnya Pak Haji Surono. Dulu sih ada yang pendidikan akhlak kan, sekarang sudah ada. Anak diganti zaman Pak Harto, pendidikan moral Pancasila. Sekian banyak aku Pancasilais, tapi kelakuannya kok komunis. Zamannya Pak Harto betul. Moral Pancasila merusak moralnya Pancasila. Yang pula termasuk dididik bahkan dari penataran sehingga pula yang jauh orang-orang Pancasilais pula beli kamreten, beli mabok, beli main, beli gulat. Kenapa? Saya adalah manusia Pancasilais. Anak adat sembahyang, ngomong manusia Pancasilais, malah menggerupi ulama, malah membakar poster ulama. Pancasilais matanya komunis. Paham? Kenapa? Yang benci dalam Islam, yang benci kepada Islam, agamanya atributnya, bahkan apapun warna corak agama, cuma satu, hanya PKI. Takbir. Allahu Akbar. Paham dulu. Paham. Islam dicurigai, Islam selalu dipojok-pojokkan, Islam rahmatan lil ayat yang kadang-kadang dibentuk-bentuk, ayat yang bentuk pula narik dibentuk. Dibakar rahmatul alamin, bakar nawa maboki aja meneng ngomong haram. Kusi meneng bagus dulu bencana wujudnya. Isu-isu nilai bisa. Saking kadang ibu gampang, ibu rumah tangga ibu pengen bener keluarga. Kamu nama anak pak, kira-kira ibu nari beli. Sampai anaknya main bulat main terus-terusan, kira-kira ibu menang tak berbuat. Salah tak benar? Benar kan berbuat. Karena kok menyelamatkan bocah, saking anak mabuk menang baik mana? Rahmat Allah itu memberikan rahmat, kasih sayang dibalik Islam radikal. Nah kemudian setelah nama adab bocah gede bu ya, kemudian wa iza balago, ketika bocah dewasa balik, paham? Fal yatajawwaju, maka segeralah dinikahkan, paham? Bocah wis balik, lamun wadon wis kataran kubat piring pecahan baik,
Lamun lanang eta kumis cum silakan dan menempat gantian aja sampai nunggu. Nah, fa'in balago lamun ternyata itu anak tidak dinikahkan lantarnya wajib fa'asoba isman maka anak gawe dosa. Apakah dijeknong dingin, apakah diambung dingin, apakah digerayangi dingin, isman sampai meteng dingin, dosa beli, dosa beli. Jadi Nabi fa'in nama ismu asahabi orang tuanya dapat dosa. Paham? Jadi dulu bakal dalam agama wis aja mikir organ tubuh begitu sengenge sadebedes kawinan bae wis. Lah kau yang bebe dingin. Paham? Kadang-kadang kang dipentingna rame-rame anaknya dicekong dingin apa? Dosanya pun bukan saja dirinya tetapi orang tuanya pun dapat dosa. Paham? Paham ibu? Bulan punten anak enam tak kasih demenan, termasuk pula yang begitu kenal kawin, kenal nikah. Soalnya bukan demenan bahaya. Dua-duaan kayak si Tuman, apa kabar? Selalu saya ngomong. Pak, alhamdulillah. Paham ya Pak ya? Jadi ketika anak putra putri kita berusia balik sudah untuk bisa nikah, jangan dibiarkan, jangan dimasaborokan, segera nikahkan. Kenapa? Ketika anak kita berbuat isman, berbuat dosa, fa inna ma ismu asabi orang tuanya keceperkan dosa. Bahkan dari guru pula Ki Hambali, misalnya bu anak putu pula kau bilang minalik, kau bilang matang dingin dikawinan dosa beli. Iku ketika dikawinan lamun anak putu pula anak pula punten iku jekong lamun sekarung dosa iku wong lagi pada bedi dosa sekarung. Lamun rong karung pada rong karung. Iku jadi guru pula. Ulane istilah jare wong tua pengen anak alam. Anak haram, bukan anaknya yang alam janda singkat. Nah, kemudian yang urgen adalah tak kalah pentingnya, yakni dalam memberikan makan. Hati-hati juga. Ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, kita orang beriman, makanlah kamu apapun yang ada di bumi, makanlah yang halal dan yang baik. Kenapa? Harta yang haram itu akan menjadikan sesuatu ganjaran nanti ibu di neraka. Doa anak nanti, ya Rabbana khudlana haqqana min hadzal rujul fa innahu lam yu'allimna umura dinana. Kata anaknya, ya Rabbana wahai Allah khudlana, tolong berikan haqqana, siksaku yang sangat pedih, sisa lewat, tolong berikan min hadzal rujul kepada tuh yang dituding adalah orang tuanya sendiri. Aku tidak kuat panas ya Allah, aku sakit ya Allah, tolong sisa ini jangan kau berikan tuh. Sampaikan min hadzal kepada dia yang dimaksud dalam kedua orang tuanya. Fa inna mangkas menelang yu alimna wong tua kulaku bengin kalam dunia umur dinana belum pernah memberikan pendidikan agama. Awas. Bu, anak ibu bisa ngaji dulu. Bu, anak bapak bisa sholat beli. Mana buktinya? Gak ada bukcocote bashe. Buktinya masih kosong. Punten lamun guyon ba, saya anak saya ngajar agama, bohong. Mana buktinya? Yang masjidnya kosong, betul? Ya Allah, panas ya Allah, sakit ya Allah, tidak kuat Allah, tolong siksaku min hadzal rajul. Tuh orang yang
Siji, awas agama. Ketika orang tua tidak bisa berikan kepada agama, maka orang tua siap-siap masuk neraka. Yang kedua, wa kana yatimul haram, dan orang tuaku ya Allah telah memberikan makan kepada saya, wa nahnu la na'lam, tapi aku tidak tahu makan yang diberikan ternyata dari yang haram. Dapat renten, dapat riba, dapat bodoh, dan dapat cireng. Usulullah cireng. Makanya duit terus, kanggo agama, bagian gaji dia buat. Karena ini 2000 sangalah saya tuh cireng digoreng. Nah, aci digoreng. Buat aku lagi kan. Wah ganteng, ambil kotak-kotak ganteng, wah ganteng dewek, lemu dewek, cireng, gila menerima hasilnya pak, melek, katanya bisa lo pernah dibodoh, paham sih, jelas deh, Bang Kulis takut dengan Sulaiman. Nah dulu pendidikan harus, sholat harus, agama, dan termasuk makan. Tolong ajar makani anak sembarangan. Memberikan anak sembarangan makan akan jadi darah akan jadi kemudian menjadikan daging menjadikan hati menjadikan semuanya, sampai jerikan Kanjeng Rasul. Pak tepatnya nabur, ketika itu segumpal darah faidah salat jasadu, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasada jasadu dulu. Namun segumpal darah itu adalah rusak. Kemudian Nabi sampaikan ala wahya qalbi, yang menjelaskan segumpal darah. Kulane tulung ibu mangan sing nanti. Pengen dua anak soleh, pengen dua anak nurut, pengen anak kula terusakan kula berjamaah, pengen anak kula terusakan kula dikit ngaji, pengen anak kula doa anak kula supaya selamat. Mulai kudus selamat mau mangan aja karena PDW aja sing barang kan. Paham? Kula dulu mau sobo kula belum barang Arabnya kula dikenal dari jamaah. Saya pelaku di sini bu engke kenal. Paham ya? Kula ngerti sampai dibeli ceramah bu sejuta gede bu. Gede sejuta. Udah dipangan bu mau dibagi-bagi nambah. Dino 100, di 100 boleh pak. Oli sehat alhamdulillah. Paham? Sejuta bari waras sekarang di. Nah, mau bantu kalau sakit. Anu apa Pabuang sakit kan Pak apa? Pas apa? Ustaz apa? Ustaz Kandun periksa 2 juta. Gede beli. Jadi masih mending di sehat beli 2 juta, sakit buang 2 juta. Ya, enak sehat. Ya, sehat. Mangan dari sambal enak beli. Mangan dari kanarane botok enak beli. Gering, mangan dari dong enak beli. Daging enak beli, opor ayam enak beli, enak. Paham? Mangan dari dulu enak beli, dasar ibadogan. Wes, saya nggak mau ngomong apa-apa, cuma itu saja bekal. Silakan kalau udah untuk tarik kesimpulan. Jadi hakikat itu cuma perintahnya adalah 7 hari yang pertama, 7 hari yang kedua, dan 7 hari yang ketiga. Jadi sampai 21 kesempatan. Setelah ini sudah, ya sudah. Bagaimana kalau sudah mati sudahlah. Bagaimana? Nah ini kadang-kadang kita ini di luar ide, dan kita kan bagus dokter, bagus dokter ada batasnya. Kebetulan dulu bagus boleh sakit, aturan, paham? Ayo bagus dokter silakan boleh sakit. Bulan misalnya punten, bulan misalnya di tanah suci, bulan karena umroh, ya apa? Tapi kondisi badan memungkinkan itu, paham? Selagi kita berbuat ke orang tua tidak ada masalah, cuma dilihat kekuatan
perintah itu tanggal 7 hari yang pertama, 7 hari yang kedua, 7 hari yang ketiga, kesana itu sudah milik hak yang lainnya. Apa? Kurban. Ya, kemudian punten besok, saya sampaikan besok malam kita sama-sama tabligh akbar. Mudah-mudahan kami minta doa cuacanya terang benderang insya Allah. Karena modal saya modalnya nggak pakai tenda, nggak pakai apa, semua sesuatu alam yang terbuka supaya otaknya terbuka lebih cukup. Paham? Paham. Dan kemudian tadi disuruh Kang Sulaiman setelah Agustus kita menuju ke Batu Banteng Bogor. Di sana ada musola, insya Allah akan beres-beres dan sudah masuk dananya. Dari Kang Kamali 350.000, dari Bapak Ibu ini 500.000, dan sudah awal atau langkah pertama kedalaman beberapa meter sudah kami uruk, tinggal nanti di keramik dan dipasang yang ada spandek, insya Allah kalau paling seminggu atau 3 hari. Ringan tidak? Ringan tidak? Ringan tidak? Pahalanya besar. Membana masjid, barang siapa masjid di surga nanti diberikan. Ini segera bocoran saja, intinya tadi acaranya adalah acara yakni hakikah. Sekali lagi, wajibnya hakikah adalah 7 hari yang pertama, 7 hari yang kedua, paling lama dibatasi sampai 7 hari yang ketiga atau hari yang ke-21. Paham? Bagaimana kalau sudah mati? Sudah, jangan, sudah saya jadi baik. Itulah dari saya. Mohon maaf. Akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi